Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وقصنا بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah wa la quwwata illa billahil Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi akhirah. Baik sekalian, seluruh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah dengan izinnya semoga terkirim dalam keridhaannya kita sama bisa melangkahkan kaki hadir di majelis yang mulia ini di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadikan catatan amaliyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagai jalan semoga membanyakan umur kita sekali. Allah mudahkan segala urusan kita dan memudahkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah. Ya Rabbal Alamin, salawat alaihi wasallam, mari sama kita berkah sampai dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ibu, kita bahasannya mungkin yang ringan saja ya. Mungkin Ibu sering dengar dan sering membahas tentang hal yang berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan. Cuma hal ini ringan tetapi bisa menjadikan sesuatu sebagai syarat dari sah dan tidaknya ibadah. Ibu punya peran di rumah itu dalam bab bersuci sangat besar. Bisa sahnya bapak ibadah dan anak ibu ibadah itu juga ada ketergantungan dari bagaimana cara ibu mencuci dalam bab taharah pakaian. Ibu salah dalam nyuci, bapaknya nggak sah sholat. Ibu salah dalam nyuci, anaknya nggak sah sholat. Karena keterkaitan ini ada bab yang disebut bab taharah. Di sana ada hal yang menjelaskan tentang keterkaitan bab najis. Sholat bawa najis sah nggak? Karena syarat sholat itu sah pada pakaian tempat. Ya, orangnya, pakaiannya, dan tempatnya. Tiga tuh, kitanya harus bersih dari najis, pakaiannya harus bersih, tempatnya harus bersih. Nah sekarang pakaian yang dicuci buat apa? Ibu. Berarti ibu menentukan sah tidaknya anak dan suami. Sering kita lihat sekarang kan, apalagi maaf, kalau nggak ngerti tentang suci. Sekarang kan orang sudah jarang nyuci pakainya mas. Kalau nggak ngerti itu bisa semuanya yang tadinya najis satu bisa satu ember najis semua. Ya, kalau dulu orang dulu ada mesin nyucinya tuh ada berapa ember, dikucap di sini dipindahin ke sini, rapi di sini dipindahin lagi ke sini. Tapi kalau nggak ngerti dari ini najis ya. Cuma sedikit dijadiin satu jadi najis semua, pindah lagi ke sini najis lagi, pindah lagi di sini najis lagi, diperas dijemur najis, dibawa sholat nggak sah padahal kelihatannya bersih. Nggak di awal sini dijelaskan ya. Andanya salah satu najis itu ada tiga. Nah ini kita harus paham dan harus ngerti. Sama kayak maaf nih, ibu kalau sholat kan antara jarak kamar mandi sama tempat ibu sholat nggak dekat kan? Ada yang naik ke atas, ada yang lewatin kamar, ada yang lewatin kolam, ada yang lewatin teras.
Kalau ibu tidak pakai sendal dalam, oh sendal dalam, ibu punya anak kecil atau yakin tempat yang pernah tempat rumah ibu itu kadang kena banjir, pas yang banjirnya itu kotor, ibu pel dengan cara ibu, ya dibasahi, dipel, itu kan belum bersih, masih hitungan najis. Ibu sholat di kamar mandi nggak pakai sendal kan basah, nempel kulit ngangkat ini jadi najis. Yang tadinya najisnya kering, kenapa sama ibu keangkat jadi najis sampai ke sejadah ibu sholat itu najis. Bahwa bapaknya sholat, jadi sholatnya sejadahnya ada najis. Anaknya sholat, jadi sholatnya ada semuanya basah. Makanya diusahakan kalau di rumah tuh punya sendal dalam. Jangan dari kamar mandi basah-basah langsung ke tempat yakin nggak? Kalau yakin nggak masalah. Tapi kalau punya anak kecil bekas ngompol di di kuping, kemudian maaf, pokoknya kita yakin tempat-tempat kita udah suci, maka wajib pakai sendal dalam. Antara dari tempat wudhu ke sejadah. Ya. Ada yang pakai banyak ya. Tapi kalau yang enggak, hati-hati. Sama. Anjing najis nggak? Kalau dipegang najis nggak? Kalau kering sama kering ada pendapat sah, nggak apa-apa. Tapi kalau salah satunya basah maka jadi najis. Kering sama kering tuh. Tapi kalau salah satunya basah ngangkat gitu. Makanya itu harus hati-hati. Itu cara nyuci di rumah. Nggak apa-apa itu ngobrol aja, santai. Kan suka dicukurin itu semua tuh ke mesin penggilingan. Kan ada ada yang 2 lubang, ada yang 1 lubang. Nah yang 2 lubang ini pertama dimasukin, kasih rinso, kasih air, digiling, ya kan? Dibuang airnya, dibuang airnya. Nah pada buangan pertama ketika dia ada najis, semua tuh jadi najis karena dia dicampur. Apa kan ini? Di baju anak kompor, baju ibu, baju bapaknya dimasukin ke satu tempat, dikasih air. Ya, kerendam sekali semua. Jadi najis semua tuh. Pada bilasan pertama dia masih najis tuh, dibuang. Caranya agar bisa suci, bilasan kedua tuh harus diratain tuh. Dia harus ngalir. Baru bilasan kedua, jangan bilasan pertama langsung dikeringin, najis semua. Jadi nggak bisa sekali, paling nggak 2-3 kali. Kan cara mensucikan najis ainiyah atau yang ada zatiyahnya itu bijiriyah ilmahi dengan cara mengalirkan air. Kalau dia nggak ngalir, nggak ngerasa, artinya belum suci. Kayak gini nih, ini bekas kompor. Anak kecil ngompor, ibu ambil kain basah, ibu lap ini, udah suci belum? Belum. Justru najisnya makin lebar, apalagi pakai pelnya gosok semua makin lebar najisnya. Syarat dia suci bisa dikatakan suci dengan cara mengalirkan air, buang hilangin dulu najisnya, air kering, tinggal pencurahan, udah itu. Suci, air bekas bajuran pun suci. Caranya harus ngalir. Nah, kalau dengan tadi pelling itu melebarkan najis, bukan menghilangkan najis. Sekarang kita tahu bekas ompol tapi udah kering, namanya najis apa? Udah nggak kelihatan najisnya, tapi kita tahu bahwa di sini itu bekas ompol. Namanya najis umniyah. Secara hukumnya saja najisnya udah nggak ada, tapi kalau dia kena basah dia ngangkat, diinjek aja sama ibu, kakinya basah angkat jadi najis. Kelihatannya sepele, tetapi menyangkut urusan ibadah. Makanya nanti di akhirat banyak ahli ibadah ketika dibuka catatan ibadahnya kosong. Kenapa? Karena ibadahnya tidak diterima, tidak sesuai dengan hukum dan syaratnya. Karena ibadahnya tidak dengan ilmu. Makanya penting
Itu mengapa di kitab-kitab itu yang pertama dijelaskan sebelum membahas hal-hal yang lain adalah bab suci. Keterkaitan juga adalah bab tentang najis itu ada 3. Ada berapa? 1. Mughaladzah, najis yang berat, najis besar, istilah najis yang berat, yang paling besar di antara 3. Najis mughaladzah najis apa aja? Yaitu anjing dan babi. Tuh kalau kita nyentuh anjing, nyentuh babi, lalu bila kalau sampai makan, berarti makan najis mughaladzah. Itu semuanya dari kulitnya, badannya, kotorannya, kencingnya, semua najis mughaladzah. Iya nggak tahu. Kalau enggak, makanya kalau di rumah makan harus cari yang halal. Karena kalau di rumah makan ada yang haram, berarti misalkan maaf ada babi, nasi goreng pakai babi, ada yang nggak pakai babi, tapi kan masalahnya pengorengannya bangsa. Nah kejadian saya waktu itu pas mau makan untuk dikasih tahu, ayo jangan makan ini ada babinya, karena nggak tahu ya, pakai bahasanya kadang bahasa yang kita nggak ngerti. Kemudian rumah makannya itu rumah makan apa nggak salah Permata atau nggak salah. Nah di situ identik babi sama kayak di Senen tuh, makanya daerah Senen ke sana kalau makan mie gitu itu harus hati-hati. Ya, bakmi daerah Palmerah atau ada bakmi makmur itu kalau yang nggak ngerti apalagi beli aja, tapi kalau yang tahu bahwa itu campur karena minyaknya beda, dia ada apa ya kalau bahasa Sunda itu apa ya, ada beda, hanya harus hati-hati. Nah babi, anjing dan keturunannya, misalkan nih ada anjing ngawinin kambing, lahirnya anjing, jatuhnya gimana? Anak anjing, tetap dia najis. Sekarang ada babi ngawinin kambing, anaknya babi, jatuh hukumnya babi meskipun induknya kambing. Itu dipikir, dibahas, tidak ada yang nggak mungkin. Satu saat kemungkinan ketika Allah berkehendak bisa, tapi hukumnya sudah dijelaskan. Ada misalkan maaf manusia kawin sama babi, lahirnya manusia, itu udah dibahas hukumnya. Ibunya babi, bapaknya orang, lahirnya manusia, itu udah dibahas. Bagaimana hukum anak ini dalam sholatnya? Tuh, sampai ke sana dibahas. Bukan nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah punya sifat jaiz fi'laku mungkinin, melakukan sesuatu yang mungkin meskipun menurut akal tidak mungkin. Ibu mau main keduanya durian, percaya nggak? Secara akal belum pernah lihat, secara mata belum pernah nemuin. Tetapi ketika Allah berkehendak bisa nggak? Bisa, ada yang mungkin. Ya. Yang kedua, ada najis mughaladzah. Ada najis yang kedua, najis mutawasithah, pertengahan, tengah-tengah ke. Mutawasithah dia terbagi 2 lagi. Kalau ngikutin lama, ada ainiyah, ada hukmiyah. Kalau mutawasithah itu tengah-tengah. Ada yang dibagi 2. Pertama ainiyah itu ada zatiyahnya, kelihatan bendanya ada ainiyah. Seperti contoh apa? Air kencing, kotoran, dalam arti apa? Kotoran manusia, kotoran binatang, ya itu najis yang ada bentuknya, itu namanya ainiyah, kelihatan, itu namanya ainiyah.
cara membersihkannya beda dengan tadi yang di atas tuh. Kalau najis mughaladhah, cara membersihkannya dibasuh dengan 7 kali air, salah satu basuhannya dicampur dengan tanah. Ada pendapat yang pertama dibasuhnya pakai tanah, ada yang berpendapat di akhirnya pakai tanah. Boleh, yang penting salah satu dari 7 basuhan itu pakai tanah. Kenapa pakai tanah? Bukan pakai sabun. Sekarang kan canggih sabun. Karena di sana ada bakteri yang terkenal dengan kita sebut cacing kita, yang dia tidak akan mati meskipun direbus atau dimasak 100 derajat, kecuali justru dia matinya kalau ketemu tanah. Makanya dibasuhnya salah satu dengan nggak bisa, nggak cukup dengan pakai sabun, nggak cukup. Dia harus salah satu dicampur dengan tanah. Nah, kalau ainiyah, najis tengah yang ainiyah yang pertama, cara membersihkannya, hilangkan dulu najisnya, buang dulu najisnya. Kayak misalkan ada kotoran ayam, buang dulu dia, pakai apa, tisu barangkali ya. Udah nggak ada nih, cukup dengan banjur air, udah bersih itu. Yang penting sudah nggak ada zatiannya. Ya. Nah, kalau masih ada zatian yang dibanjur, dia melebar. Setumpahan itu jadi najis semua. Ada kotoran ayam dibanjur seember jadi najis semua. Gara-gara zatiannya tidak dihilangkan. Sama kayak misalkan ibu pakai baju kena kotoran cicak, kena najis, atau kena kotoran burung. Berarti najisnya kan kenanya di sini ya. Apakah semuanya harus dicuci? Tak harus, kalau cuma cukup yang kena najis saja. Cukup banjur aja di air ini. Kalau memang nggak dibuang hilang najisnya, dibasuh sampai air ngalir udah. Nggak usah semua. Tuh. Nah, sekarang lagi sholat, tiba-tiba kejatuhan kotoran cicak basah, gimana? Lagi sholat, pas di bawah lampu, biasanya lampu cicak, basah rasa sini, gimana hukum sholatnya? Hukum sholatnya kan dari syarat sahnya sholat, suci pada badan, pakaian, dan dia badannya kena najis, tembus pakaiannya kan, berarti harus dibersihin dulu najisnya. Sholatnya kalau dia najisnya kering, dibuang saat itu bisa, tapi kalau nggak dibuang berarti sholatnya batal. Wudunya batal nggak? Yang itu nggak ada hubungannya. Wudunya nggak batal, cuma bersihkan najisnya. Sholatnya gimana? Jadi ulang batal. Nah, sekarang ini suka nyuci, pakaian celana dalam bapaknya atau anaknya dicuci, disikat pakai sabun, masih ada flek. Kalau dulu kan celana dalam itu cuma ada reader sama ingatan yang warna putih ya, reader sama ya, kan masih ada noda kuning itu, padahal udah disikat. Itu gimana hukumnya? Kita tahu itu pas tempat najis, itu ada sikat, masih ada kuningnya. Gimana hukumnya? Apa dibuang celananya? Ya. Kalau dulu kan nggak ada kayak celana sekarang warna-warni. Dulu mah putih. Gimana hukumnya? Kalau sudah berusaha dicuci pakai sabun, disikat yang kena juga, itu dimaafkan karena jangan dibuang. Sama kayak ibu punya baju putih, kena kotoran cicak atau kotoran ayam apa yang lainnya, udah dibersihin tapi masih ada noda fleknya, tapi nggak bisa, emang hilang. Sama kayak darah juga, darah kan hilang tuh jadi hitam malah, nggak apa-apa, itu dimaafkan. Yang penting sudah berusaha untuk dihilangkan. Tapi kalau nggak dihilangin, berarti dia masih bentuk. Itu penting ini. Ya, karena capek ibadah kemudian tidak sadar gara-gara najis, kita berisiko. Berisiko apa berarti?
kewajibannya berarti belum tertunaikan. Sebab dari mulai balik sampai dengan akhir ketika akal masih berfungsi, itu Allah tuntut kewajiban kita dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan hal-hal yang diwajibkan. Tidak boleh ada yang salah. Berarti kalau ada yang salah, kayak kalau sholat, ada nggak yang bisa tuntut untuk sholat yang wajib? Kalau ada sholat sunnahnya. Zakat, gak bayar zakat, di mana diambilnya? Pernah gak bayar zakat, misalkan 2 tahun kamu bayar zakat fitrah, padahal dia mampu. Itu ada sanksinya, ada tuntutannya. Kenapa? Karena dia melarikan uang. Ulang. Pertama najis mughaladhah, kedua najis mutawasithah terbagi 2. Apa tuh? Ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah itu masih ada zatiyahnya. Nah, najis anak kecil ya, yang belum makan apa-apa, belum berusia 2 tahun, kecuali dia makan dia hanya minum ASI atau nyusu sama ibunya, maka najis hukumnya bila dia anak laki cukup dengan cara dia apa? Itu nanti yang kedua ya. Yang ketiga yang disebut najis mukhafafah, najis ringan. Ini yang kedua. Yang pertama ainiyah, kedua hukmiyah. Balikin ke hukmiyah. Kalau hukmiyah itu hanya hukum. Kadang-kadang laki suka kencing di tembok ya. Anak laki itu kalau masih kecil kadang suka asal aja digumpulin tembok di sini, di tembok dalam sholat sampai dia kecil berdiri. Kita tahu, kemudian kita nyender. Hukum nyender itu kalau kering sama kering gak masalah, cuma kalau basah salah satu najis. Maka kalau kita tahu itu najis, bagaimana hukumnya? Bagaimana cara membersihkannya? Kalau dia cukup dengan ibadah itu hukmiyah, hanya secara hukum, tapi sudah tidak ada najisnya. Nah yang ketiga ada najis mukhafafah, najis yang ringan. Siapa pun najis apa tuh? Yang ibu tahu, kan ibu yang lahirin. Najis anak kecil, tapi najisnya dalam bentuk apa? Pipis, bukan BAB. Kencingnya apabila anak bayi laki-laki belum usia 2 tahun, belum makan selain ASI, belum tambahan suplemen, belum tambahan asupan yang lain, maka najisnya dia najis mukhafafah. Cukup kalau dia mau bayi dicipratin aja pakai air, udah. Tapi kalau dia baru 3 bulan tapi udah dikasih nasi putih, udah dikasih pisang, udah beda najisnya. Dia sudah jatuh kepada najis apa tuh? Mutawasithah. Nah kalau perempuan, dia dari mulai terlahir nggak sama sama laki, dia najisnya tetap najis apa tuh? Mutawasithah. Jadi nggak bisa dia cukup diciprat, enggak, dia mah tetap hukumnya kena hukum najis apa tuh? Mutawasithah pada bentuk ainiyah, maka dia harus dibantu, nggak bisa ya. Jadi najis terbagi 3, ada najis mughaladhah, ada najis mutawasithah, ada najis mukhafafah. Kalau najis mughaladhah najis yang berat, najis apa aja? Anjing dan babi serta keturunannya. Cara membersihkannya dibasuh, beda dibasuh sama diusap. Kalau dibasuh berarti air mengalir. Dengan berapa kali 7 basuhan, salah satunya dicampur dengan tanah. Tidak cukup dengan sabun, nggak cukup. Nah, yang kedua tadi apa? Mutawasithah, tengah-tengah, terbagi 2. Ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah. Kalau ainiyah itu yang selain dari mughaladhah dan mukhafafah. Contohnya seperti apa? Kotoran manusia dan binatang dan yang lainnya. Kemudian apalagi air kencing dan yang lainnya. Makanya yang keluar
dari kemaluan laki-laki dan perempuan itu bukan cuma satu, semuanya najis kecuali satu apa yang nggak najis, air mani nggak najis. Coba kalau air mani najis, ibu najis juga air maninya ya kan? Makanya manusia mulia itu katanya antaranya sepertinya bukan najis. Selain dari itu, wadi, mazi, air seni, segala sesuatu yang keluar itu najis. Itu najis nggak? Itu najis nggak? Tapi kan bau. Nah, kalau bentuk najis, saya dia musola dulu. Celananya berarti harus cuci juga. Oke, itu dulu. Coba sekilas. Ibu ada yang ditanya enggak? Nah, kalau yang dalam najis anak kecil yang syaratnya belum usia 2 tahun, belum makan apa-apa selain dia netek atau menyusui, kalau laki-laki hukum najisnya ya dia termasuk najis khafafah, najis ringan, cukup dengan diciprahkan air aja kalau dia kompor udah bersih, padahal basah. Tapi kalau perempuan dia usia belum 2 tahun pun, masih bayi baru lahir pun, ketika dia kencing, hukum najisnya beda dengan hukum laki-laki. Dia hukumnya apa? Ainiyah atau utama, dia harus dibantu, berarti baju ini harus dicuci. Beda dengan yang laki. Nah, kok bisa begitu? Dari sisi dewasanya saja, cepat dewasa laki atau perempuan? Perempuan. Makanya ideal pernikahan tuaan laki atau perempuan? Perempuan, karena perempuan lebih cepat dewasa dibandingkan laki. Idealnya kan 5 tahun. Perempuan misalkan 20, lakinya 25. Coba kalau sama-sama itu biasanya lebih dewasa perempuan. Banyak ada sinetron suami takut istri, galakan istrinya, bahan istrinya daripada. Dan karena dia jarak jauh itu, ketika dia jalan hampir sama tuh. Coba kalau sama, ketahuan banget tuanya. Seumur nih sama-sama 20. Coba perhatiin tuaan mana? Makanya baliknya saja duluan perempuan. Berapa balik perempuan? 12, 13, 9 tahun kurang 10 hari itu kalau dia mens sudah dianggap balik. Kurang 10, misalkan dia sudah mens, sudah itu normal. Laki-laki lebih lama dia, makanya kadang-kadang ada yang masih kokon anak laki udah gede tapi masih. Makanya di ukuran umur itu laki-laki perempuan kalau dia tidak mens dan tidak mimpi basah, berapa ukuran umur? 15. Berarti kalau dia tidak mens, tidak mimpi basah atau tidak keluar mani, maka kalau dia sudah umur 15 maka sudah dianggap sudah balik. Hanya dengan sisi umur. Tapi kalau sisi tanda balik beda lagi dengan perempuan. Aisyah dinikah oleh Rasulullah usia berapa? Ada yang berpendapat 9, ada yang berpendapat di bawah 9. Kan dinikah dulu. Dan orang Arab itu beda dengan kita. Mereka bongsor lebih cepat dewasanya dibandingkan dengan kita. Kemarin baru ada viral nikah anak SD nikah. Kemarin ya beberapa hari yang lalu ada di TV anak SD nikah, kebayang nggak? Belum anak SD nikah. Kalau secara undang-undang nggak sah, nggak boleh. Hah? 1.600 tapi sudah perintah sudah diinstal.
lamaran. Iya. Kalau lamaran, kalau dia dikasih tahu kan udah aneh-aneh aja kan. Sekarang kalau ditanya, saya belum berani jawab. Bagaimana hukum nikahnya kalau dia masih anak-anak belum dewasa? Sah? Sah nggak? Kalau nggak sah, kenapa Nabi nikahi Aisyah? Ya kalau nggak ada umurnya, ya sah, yang penting ada bapaknya. Jadi beda ini, penghulu sama wali beda. Wali itu yang berhak menikahi anaknya. Kalau penghulu sebenarnya petugas pencatatan dari pemerintah, dia tidak punya hak untuk menikahi anak orang. Karena kalau bapaknya nggak setuju dinikahi penghulu, nggak bisa. Kalau bapaknya nggak bisa nikahi, namanya berwakil. Udah penghulunya nikahin, saya wakilin. Makanya dia sebut yang telah menyerahkan berwakil kepada saya, kok dinikahkan. Ya, untuk berwakil. Kenapa? Kalau masih ada bapaknya namanya wali nasab, dia nikah nggak sah kalau tanpa harus dengan bapak. Kalau tidak dinikahi oleh bapaknya atau saudara yang sekandung atau anak atau kakek. Nikah sama ustaz, meskipun ustaz katanya, padahal masih ada bapaknya, adik atau kakaknya dinikahi, nggak sah. Musiri nikah orang. Nikah sendiri tetap aja judulnya nikah, ya tetap harus ada walinya. Nggak bisa. Jadi wali di silakan yang berhak menikah itu wali. Ada wali hakim karena dia tidak punya wali nasab. Wali nasab itu bapak, kakek, paman, adik kandung, kakak kandung. Itu namanya wali nasab. Kalau masih ada itu dinikahi orang lain nasab. Bagaimana hukum dia di kamar ngumpulnya zina? Kalau zina ditakutkan kan keturunan itu. Ya. La yankihu zani ila zani. Tidak dinikahkan orang yang zina kecuali orang yang zina. Makanya na'udzubillah. Itu mengapa dalam Islam kalau menikahkan dia dulu sisi keturunannya. Kalau keturunannya nggak bagus, ada misalkan maaf ada yang ke sana, itu ditakutkan kan ada ke bawah. Makanya Nabi nasab dari Nabi ke atas Abdullah bin Abdul Muttalib saat itu terjaga, tidak ada yang dari zina. Kalau ada yang dari zina, suka ada keturun ke bawah. Ya, ibu perhatiin aja, tapi jangan sebut di sini, di luar. Kalau ada orang hamil, biasanya suka lucu. Oh, hamil di luar, belum akal juga, mau 2 bulan udah lahir. Tuh. Biasanya suka gitu. Yang muda-muda kalau udah berarti bapaknya begitu, ya anaknya ngikutin. Makanya bila dalam Islam kan ini 4. Termasuk diantaranya 1, lihat nasabnya, gimana nih nasabnya, karena dia nanti nurut. Zina termasuk dosa kecil, dosa besar. Dia bisa menghapus kebaikan yang dilakukan oleh orang berzina. Dan jauhan, cuma intinya tadi ada sedikit gunanya. Jangan sembarangan tentunya sepenggak awal untuk menikahi, jangan sembarangan. Keselingkuhan jangan sembarangan. Apalagi nikah sendiri, jangan. Kalau bisa bicara sah-sah, tetapi ke belakangnya dikasih itu syaratnya sama. Harus ada mas kawin, ada saksi 2, ada wali, ada ijab, ada kabul, sama. Bicara sah sama-sama sah. Cuman bedanya biasanya kalau orang nikah siri, nikah bermasalah. Udah punya istri, pengen nikah lagi, kenapa? Istrinya nggak setuju, dia nikah siri. Udah di sini pindah lagi, nikah siri di daerah.
Iya, atau ditinggal bicara sasa, cuman yang lebih merem, yang kasihan nanti anaknya mau sekolah, bab warisnya nanti juga kasihan, dia nggak punya kekuatan hukum. Ribut masalah warisan, mana kalau situ anak bapak, buktinya mana surat nikahnya, mana akte kelahirannya. Padahal anak sah secara hukum agama, tapi secara negara tidak diakui. Berapa banyak yang sering nikah sama saya, nggak usah dengar saya tahu pasti banyak. Ada yang bayar 2 juta, bayar 2 juta, 2 juta, duit 2 juta dosanya. Ada lagi lucu orang menikah, siapa walinya? Majikan saya. Saya ketahuan. Ya nggak bisa nikah majikan, saya bilang. Itu masih punya wali nggak? Punya, ya harus walinya. Untuk majikannya walinya itu sangat simpel, nggak bisa. Kayak gitu bermasalah. Ada lagi anak kos di sini datang ke rumah. Itu nikahin saya. Gini kenapa saya seolah pacaran sama pacar saya gini dari pas saya rusak. Ya enak gitu lu main nikah aja dalam diri saya. Ada walinya kalau punya anak suruh kesini orang tuanya. Kalau menikah yang nikahin orang tua. Begitu, kayaknya gampang itu nikah. Padahal nikah itu ada ketentuan dan syarat. Resikonya nikah tidak sesuai ketentuan jatuhnya zina. Panjang itu nanti urusannya. Ketika anak zina terlahir perempuan, bapaknya yang meskipun yang menghamili tidak boleh menikahkan anaknya. Terus panjang itu. Ya. Jadi harus benar-benar hati-hati. Baik, 2:30 tinggal lama apa itu? Asal jumur aja dari jam 11:30. Ya, tinggal udah dulu. Ada yang bertanya? Udah biasanya udah sering pulang. Anak kecil sudah sunat. Itu biasanya kalau daerah Priangan, daerah Sunda, anak kecil biasanya disunat. Saya dulu sempat aneh ketika guru saya itu jam karena masih digendong disunatin. Tujuannya apa? Satu, kalau ada ya, memang biasanya tergantung. Kalau dia normal dalam kondisi, maaf, kalau anak rada gemuk biasanya rada susah untuk disunat karena dia ini umpet. Nah, kalau yang normal biasa, dia biasanya gampang untuk diceplik, namanya diginiin, disunat juga mudah. Kalau misalkan tidak beresiko ada masalah biasanya tidur ya, jadi nggak bisa kencing. Nah, anak kecil yang sudah disunat ketika dia ke masjid ke musola, dia sudah bersih ketika dia bersihnya benar. Kalau dia cebok berarti kan dia sudah buka mulutnya. Tapi kalau dia belum disunat, dia cebok, dia masih najis. Kenapa? Mulutnya masih nutup. Di dalam mulut ini masih najis. Kecuali dia bisa, anak kecil ngerti nggak digituin dalam kencing. Dia tuh kalau anak itu kalau masih belum disunat begini itu kayak ada bedak di sini, gitu sebagai supaya nggak nempel kali ya, subhanallah. Jadi kayak ada putih, kayak ada bedak digituin. Makanya hukum sunat wajibnya itu bukan dipotongnya, tapi wajibnya bisa menjaga najisnya. Kalau ada orang yang disunat dipotong, dia cuma dicepit dipotong di kewer-kewer gitu doang, boleh, tapi dia harus ngerti tentang bab bersuci. Kalau dia nggak ngerti maka nggak sah. Maka kalau anak belum sunat dibawa ke masjid ke musola, ada di tengah dia putusin soft. Terus sempat diprotes ke masjid. Kalau misalkan nggak setuju, nggak terima, datang ke rumah saya. Kalau papanya nggak terima, ketemu sama saya. Orang ke masjid gua diomelin, bukan masalah diomelin, kalau dia bercanda kan ganggu yang lain. Apalagi kalau dia belum disunat, dibawa ke tengah, itu mutusin barisan jamaah. Ya. Jadi bagusnya kalau anak belum minta sunat, jangan nunggu SMP, malu dia ya. Jadi kalau dia ke masjid udah bersih.
Kalau suntuk, kalau anak kecil, dia nggak batal itu kecuali ada rasa. Saya ada perempuan kecil 3 tahun, tapi cantik. Saya pegangin pipinya, tapi ada ser di diri saya, batal saya. Batal, meskipun anak kecil. Saya mungkin ibaratnya pernah apa, ibu yang pernah haji Allah, itu ketika melihat pengalaman kok macam-macam ya. Saya lihat anak kecil kayak boneka, udah matanya biru, pipinya merah, ya Allah ya anak cantik banget. Anak-anak kita anak-anak versi apa gitu, benar-benar kayak boneka. Kalau kita ada rasanya tuh dia batas. Anak tetangga masih kecil pegangin tangannya, pipinya gitu deh. Tapi ada ser batal dia. Kalau nggak ada ser nggak batal. Batal itu kalau enggak. Bersentuh kulit itu sama-sama dewasa, sama-sama sudah balik. Kalau salah satunya belum balik nggak batal, asal syaratnya ya tidak ada rasa. Kalau ada rasa, nah ada ser. Ibu kenapa ibu nikah sama suami ibu sekarang? Karena ada ser. Iya, kalau ada ser, cuma negatif sama negatif. Iya. Nah, makanya cukup ya. Baik, ibu kita baca Fatihah, doakan. Mudah-mudahan jamaah kita yang sakit, Allah akan penyakitnya, sangat kembali dari seluruh yang sangat sakit atau kelemahan badan, atau mengalami musimnya. Mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah sembuhkan kembali, mudah-mudahan dalam urusannya, dan mungkin di kita ada yang punya masalah. Niatin tawasulin boleh, ya Allah aku hadir di pengaji, aku hadir ibadah padamu. Urusan itu yang susah, urusan yang bermasalah, kita kemudahan, solusi yang terbaik yang kita niat mengusul Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana allimna alladhi yanfa'una rabbana fa'ina wa fa'ina wa qarrabatina fi dinina wa sallallahu bi ta'amuni wa sallallahu bi ta'amini anta subhanahu wa ta'ala wa anta subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin.